Di video kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal sistem persamaan linier dan kuadrat matematika wajib kelas 10. Nah, kita akan bahas contoh-contoh soal beserta cara cepatnya juga. Jadi pastikan teman-teman simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip supaya langsung paham dan bisa mengerjakan soal-soal tentang SPLK. Nah, sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lain dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Contoh soal yang pertama. Pertidaksamaan linier untuk daerah yang diarsir dari gambar berikut ini adalah titik-titik. Nah, sekarang kita diberikan grafik fungsi linier. Kalau misalnya kita diberikan satu grafik garis lurus seperti ini aja, kita bisa pakai cara cepat untuk menyusun persamaan garisnya. Caranya gimana? Nah, kita perhatikan di sumbu Y di sini ada angka 3. Di sumbu X ini ada angka 4, teman-teman. Nah, jadi untuk menyusun pertidaksamaan linier kita harus tahu dulu ini fungsi apa. Nah, 3 ini nyebrang kan sama sumbu X. 4 ini nyebrang sama sumbu Y. Jadi, cara cepatnya ya udah tinggal 3 kita tempelin sama X. Jadi 3X dan 4 kita tempelin sama Y yang saling seberang-seberangan. Jadi 3X tambah 4Y sama dengan 3 kali 4, itu hasilnya adalah 12. Kalau misalnya garisnya tegas dan bukan putus-putus, maka pada tanda ketaksamaannya nanti ada tanda sama dengannya, teman-teman. Dan kita lihat arah arsirannya ke atas. Kalau arah arsirannya ke atas dan koefisiennya positif, maka untuk pertidaksamaan liniernya itu adalah lebih besar sama dengan. Kan kalau lebih besar arahnya ke atas. Jadi ini 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 12. Gitu. Soal yang kedua. Pertidaksamaan kuadrat dari gambar berikut ini adalah titik-titik. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu adalah kita mesti susun dulu persamaan dari grafik fungsi ini, teman-teman. Caranya gimana? Nah, untuk grafik fungsi kuadrat yang diketahui titik puncak, ya, dan diketahui satu titik lain, kita bisa pakai persamaan seperti ini, teman-teman. Y sama dengan A kali X min X puncak dikuadratkan plus Y puncak, ya. Jadi di sini Y sama dengan A kali X min X puncaknya berapa tuh? Yang di bawah ini 3 ya. Kan koordinatnya 3,6, artinya X puncaknya 3, Y puncaknya negatif 6, ya. Berarti X puncaknya substitusi ke sini 3, Y puncaknya ini negatif 6 di sini. Nah, X min 3 dikuadratkan berapa tuh? Ya, jadi X kuadrat min 6X plus 9. Jadi Y-nya sama dengan A kali X pangkat 2 min 6X plus 9 kurang 6. Nah, jadi setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita harus cari nilai A-nya. Cara cari nilai A, kita lihat grafik ini melalui titik berapa coba? Titik 0,12 kan? X-nya 0, Y-nya 12. Ya. Artinya kita substitusi aja Y-nya 12 ke sini dan X-nya 0 ke sini. Jadi 12 sama dengan A kali 0 kuadrat kurang 6 kali 0 tambah 9 kurang 6. Nah, kemudian ini negatif 6-nya pindah ke sini ya. Jadi 18. Kalau yang ini 0 kurang 0 tambah 9 ya jadi 9, ya. 9 kali A nanti jadi 9A. Jadi 18 sama dengan 9A. Dan kita bisa tahu kan nilai A-nya ya. Bagi 9 aja masing-masing ruas nih. Jadi A-nya berapa tuh? 2. Setelah kita dapat A-nya ya kita bisa dapat persamaan dari fungsi kuadrat ini. Jadi Y sama dengan 2 kali X kuadrat min 6X plus 9 kurang 6. Nah, kita kaliin 2 ke dalam semua ya, 2-nya. Jadi ini 2X kuadrat min 12X tambah 12 dari mana ini? 2 kali 9 kan 18. Kurangi 6 kan 12. Nah, kita perhatikan kalau misalnya grafik ini tegas dan bukan garis putus-putus, maka nanti tanda ketaksamaannya ada sama dengannya. Jadi opsi A sama opsi D udah nggak mungkin tuh. Dan karena arah arsirannya ke atas, maka pertidaksamaan yang memenuhi di sini adalah Y lebih besar sama dengan 2X pangkat 2 min 12X plus 12.
Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang B ya. Gitu. Soal yang ketiga, pertidaksamaan kuadrat dari gambar berikut adalah titik-titik. Nah, buat menyelesaikan soal seperti ini, caranya adalah kita harus menentukan persamaan kurva fungsi kuadrat seperti soal yang sebelumnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita diketahui dua titik potong dengan sumbu X, kita bisa langsung pakai cara ini, teman-teman. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ingat kan dulu di SMP kita udah pernah belajar bagaimana cara menyusun persamaan dari fungsi kuadrat ya, dari grafik fungsi seperti ini. Nah, X1-nya kita ganti sama min 4 sama 4 ya. X2-nya sama negatif 2. Lihat aja dua titik ini tinggal kita substitusi ke X1 sama X2. Jadi ini Y sama dengan A kali X min 4 kali X plus 2. Ini kita kaliin dulu X min 4 sama X min 2-nya. Jadi seperti ini. Y sama dengan A kali X kuadrat min 2X min 8. Untuk menentukan nilai A-nya kita harus cari titik potong lain ya. Nah, kita lihat kurva ini melalui titik 0,-8. Artinya X-nya 0, Y-nya negatif 8. Jadi, kita bisa langsung substitusi 0 dan negatif 8-nya untuk menggantikan X sama Y. X-nya 0, Y-nya negatif 8. Artinya negatif 8 sama dengan A kali 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 kurangi 8. Yang jadi negatif 8 sama dengan A kali 0 kurang 8. Jadi nanti kita peroleh A-nya 1. Dan 1 ini kita substitusikan ke A ya. Jadi Y sama dengan 1 kali X kuadrat min 2X min 8. Nah, kalau kita lihat ini arah arsiranya ke bawah dan garisnya ini garis tegas, teman-teman, ya. Jadi untuk pertidaksamaannya langsung aja Y lebih kecil sama dengan, karena arahnya ke bawah dan garis tegas ada sama dengannya, X kuadrat min 2X min 8. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, seperti itu. Soal yang keempat, sistem persamaan linear kuadrat dari gambar berikut ini adalah titik-titik. Nah, prinsip untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya sama aja kayak 3 soal sebelumnya yang telah kita bahas tadi. Cuman bedanya di sini ada 2 grafik fungsi ya. Yang pertama fungsi linear, yang kedua fungsi kuadrat. Kita selesaiin dulu yang fungsi linearnya yang gampang dulu. Nah, di sini yang nempel sama sumbu Y itu angka 4, yang nempel sama sumbu X itu angka 6. Cara cepatnya untuk menentukan pertidaksamaan linear, kita kaliin aja angka sama sumbu yang berseberang-seberangan. 4 nyeberang sama X kan? Berarti 4X. 6 nyeberang sama Y, berarti plus 6Y. 4 kali 6, 24. Nah, kemudian ini kita bagi 2 dulu masing-masing ruas, jadi 2X plus 3Y sama dengan 12. Kemudian kita lihat nih teman-teman, arah arsirannya ke atas kan? Untuk grafik fungsi linear yang ini. Dan garisnya bukan garis putus-putus. Sehingga nanti kita bisa susun pertidaksamaan linearnya jadi 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 12. Nah, sekarang kita selesaiin yang pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat kita lihat di sini diketahui 2 titik pada sumbu X ya. Ada negatif 2, ada 4. Ya kayak tadi, kita pakai persamaan Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ganti X1-nya sama negatif 2, X2-nya sama 4. Ya, jadi seperti ini. Y sama dengan A kali X plus 2 kali X min 4. Kita kaliin aja, X plus 2 dan X min 4-nya jadi X kuadrat min 2X min 8. Dan untuk menentukan nilai A, kita lihat titik potong lain oleh kurva fungsi kuadrat ini. Ada titik 8 di sini ya, atau 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Ya kita ganti aja. Di sini Y-nya dengan 8 dan X-nya dengan 0. Jadi 8 sama dengan A kali 0 kuadrat kurangi 0 kurangi 8. Jadi 8 sama dengan A kali negatif 8. Bagi negatif 8 aja masing-masing dan kita akan peroleh A-nya itu negatif 1. Nah, sesudah kita dapat A ya kita substitusi aja A-nya ke persamaan Y ya. Jadi Y sama dengan negatif 1 kali X pangkat 2 min 2X min 8. Sehingga di sini untuk
Pertidaksamaannya, Y lebih kecil sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 8. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena arah arsiran dari grafik yang parabola ini adalah ke bawah, ya. Dan garisnya adalah garis tegas, bukan putus-putus. Jadi harus ada sama dengannya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang kita cocokin aja sama pilihannya gitu. Soal yang kelima. Sistem persamaan kuadrat-kuadrat dari gambar berikut ini adalah titik-titik. Nah, kali ini ada dua fungsi kuadratnya. Ya, yang diarsir yang di tengah-tengah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa pakai persamaan ini, teman-teman. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Karena di sini kedua grafik memotong sumbu X di dua titik. Kalau kita lihat grafik yang pertama yang putus-putus, di sini dikasih tahu dua titiknya nih. Ada negatif 3, ada 3 yang memotong sumbu X. Grafik yang garis tegas yang terbuka ke bawah juga ada dua titik yang memotong sumbu X. Yang mana aja coba? Yang ini ya, 2,0 dan 4,0. Nah, jadi kita susun dulu pertidaksamaan kuadrat untuk grafik yang pertama yang garis putus-putus. Ini karena ada dua titik, negatif 3 sama 3, ya kita substitusiin aja ke X1 dan X2. Jadi kita peroleh nanti Y sama dengan A kali X plus 3 kali X min 3. Cari titik potong lain yang dilalui oleh kurva yang putus-putus ini. Ada negatif 9 di bawah ya. Artinya ini kalau udah kita sederhanakan, kita kaliin dulu jadi X kuadrat min 9 dan kurva ini melalui 0, min 9 ya. X-nya 0, Y-nya negatif 9. Kita ganti negatif 9 sebagai pengganti Y dan 0 sebagai pengganti X ya. Jadi negatif 9 sama dengan A kali 0 kuadrat kurang 9. Jadi ini sama dengan negatif 9A. Nah, kita bagi min 9 masing-masing. Kita peroleh A-nya 1. Ya udah, karena A-nya 1, ya kita masukin ke sini kan jadi Y sama dengan X kuadrat min 9. Dan kalau kita lihat dari grafik parabola yang putus-putus ini, arah arsirannya kemana? Ke atas kan? Kalau ke atas, maka untuk grafik Y sama dengan X kuadrat min 9 akan punya tanda ketaksamaannya lebih besar aja, karena dia bukan garis tegas. Nah, sekarang kalau kita susun pertidaksamaan kuadrat yang kedua, maka di sini melalui titik apa aja yang memotong sumbu X-nya di sini? 2,0 dan 4,0. Substitusi ke rumus yang ini, jadi Y sama dengan A kali X min 2 kali X min 4. Kita kaliin X min 2 dan X min 4-nya, jadi X kuadrat min 6X plus 8. Nah, kita harus cari nilai A-nya, maka kita cari titik potong lain yang dilalui oleh kurva yang bergaris tegas ini. Ada angka negatif 8 di sini ya. Berarti kurva ini melalui titik X-nya 0 dan Y-nya min 8. Ganti aja Y-nya dengan negatif 8, X-nya dengan 0. Kalau kita hitung ini negatif 8 sama dengan 8A. Dan kita bagi dengan 8 masing-masing ruas. Jadi ini A-nya sama dengan negatif 1, itu harusnya ya. Silahkan diganti A-nya jadi negatif 1. Dan sebagai akibat, negatif 1 kalau kita substitusikan ke persamaan yang ini, ya. Jadi negatif 1 kali X pangkat 2 ya negatif X pangkat 2. Negatif 1 kali negatif X. Negatif 1 kali negatif 6X itu adalah plus 6X. Udah gitu min 1 kali 8 min 8 ya. Dan arah arsirannya kalau kurva yang tegas ini ke bawah kan. Dan karena ke bawah maka Y-nya lebih kecil sama dengan X kuadrat plus 6X min 8. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C tentunya. Gitu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh soal sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat matematika wajib kelas 10 kali ini. Berikut ini ada 10 soal latihan yang bisa teman-teman coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.